Momen paling disorot di laga timnas Indonesia kontra Kamboja. Pertama, debut Jordi Amat dan Ilyas Masujevic di Piala AFF. Penampilan dua pemain naturalisasi Jordi Amat dan Ilyas Masujevic tidak lepas dari perhatian fans. Jordi menuai pujian berkat kecerdasannya memberikan umpan terobosan kepada Egy. Namun dia juga dikritik karena belum padu dengan pemain-pemain timnas Indonesia lainnya. Adapun ketajaman Ilyas Masujevic yang diturunkan di babak kedua belum terlihat. Bumper Bali United itu masih belum bisa pamer ketajaman seperti ketika halnya berkostum klub. Kedua, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman buang peluang. Penampilan dua winger abroad timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman menjadi salah satu yang paling utama. Selain sama-sama mencetak gol, keduanya juga mendapatkan kritik tajam. Keduanya membuang peluang emas kala mendapatkan momen berhadapan langsung dengan kiper lawan. Egy gagal melesakkan gol saat menerima umpan terobosan dari Jordi Amat. Sementara Witan tidak bisa memanfaatkan kesalahan bek lawan di babak kedua. Ketiga, kekesalan Sintayong. Emosi Sintayong memuncak di penghujung pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan itu tersorot menunjukkan ekspresi geramnya akibat penampilan anak asuhnya yang tumpul sepanjang 90 menit. Namun dalam konferensi pers, Sintayong mengakui kondisi semua anak asuhnya belum ideal. Dia pun berjanji untuk membenahi kebugaran fisik timnas Indonesia saat laga kedua nanti. Kemesraan Iwan Bule dengan Presiden Jokowi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menjadi sorotan usai terlihat duduk satu baris di bangku VIP Timur, mendampingi Presiden Joko Widodo menyaksikan laga timnas Indonesia kontra Kamboja. Sebelum berada di kursi VIP, kemesraan itu terjadi saat Ketum PSSI yang akrab disapa Iwan Bule itu menyambut kehadiran Presiden Joko Widodo, Ibu Negara, serta Menpora Zainuddin Amali di lobi VIP Timur SUGBK. Senyum khas Presiden Jokowi selaku orang nomor 1 di NKRI itu kerap terpancar. Mulai penyambutannya dilakukan Iwan Bule hingga di bangku VIP menyaksikan jalannya laga. Senyuman itu terus terpancar dari Presiden Jokowi maupun Ibu Iryana. Ketika Egy Maulana Fikri mampu merobek gawang Kamboja yang dikawal oleh Keo Solsela dan gol kedua via aksi Witan Sulaiman. Atas nama masyarakat sepak bola Indonesia, Iwan Bule tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Jokowi yang selama ini cukup memperhatikan perkembangan sepak bola nasional. Terima kasih kami ucapkan kepada Presiden Joko Widodo yang meluangkan waktu hadir langsung di SUGBK ini menyaksikan laga timnas Indonesia. Kehadiran beliau tentu menjadi motivasi tambahan sekaligus kebanggaan bagi para pemain timnas Indonesia. Ucap Muhammad Iryawan. Sanjungan Iwan Bule kepada Presiden Jokowi tidaklah berlebihan karena sebelumnya menerbitkan instruksi Presiden atau Inpres Nomor 3 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepak bolaan nasional serta pada olahraga lain. Sebelumnya hubungan Iwan Bule dengan Presiden Jokowi sempat diragukan usai tragedi Kanjuruhan. Kala itu Iwan Bule tidak terlibat dalam statement apapun yang dilontarkan Jokowi ketika mengatasi masalah tragedi tersebut. Namun kini terbukti baik Presiden Jokowi maupun Iwan Bule terlihat kompak memperhatikan sepak bola tanah air, khususnya timnas Indonesia.
Jordi Amat disebut tak cocok berduet dengan Fakhrudin. Debut Jordi Amat bersama Timnas Indonesia menyita perhatian tersendiri bagi mantan asisten pelatih Timnas Indonesia U19 dan U23 Rohmat Setiawan. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda mengawali perjuangan di Piala AFF 2022 dengan menghadapi Timnas Kamboja. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pasukan Sintayong mampu meraih kemenangan tipis dengan skor 2-1. Pada laga tersebut, Jordi Amat dipasang sebagai starter dan berdua dengan Fakhrudin dalam formasi 4 back sejajar yang diterapkan pelatih Sintayong. Keputusan Sintayong menduetkan Jordi Amat dan Fakhrudin mendapatkan sorotan dari Rohmat Setiawan yang juga mantan asisten Indra Syafri. Analis pertandingan itu menilai keduanya tidak cocok diduetkan karena memiliki kesamaan tipe. Jordi Amat dan Fakhrudin sementara kelihatan kurang cocok karena sama-sama bertipe sweeper yang lebih banyak menunggu. Tweet Rohmat lewat akun Twitter @triple9. Tak bisa dipungkiri, Jordi dan Fakhrudin kelihatan masih belum nyetel. Alhasil, back Johor Darul Taksim itu beberapa kali terlihat berinisiatif melancarkan pressing ke depan. Hal itu dilakukan guna menutup kekurangan Fakhrudin. Jordi juga beberapa kali naik untuk mendistribusikan bola ke depan. Peran ball playing defender diembannya, padahal itu bukan spesialisasi back berusia 30 tahun tersebut. Meski begitu, Sintayong sendiri menegaskan akan mengevaluasi hasil di laga perdana kontra Kamboja. Pelatih asal Korea Selatan tersebut terlihat mencoba strategi baru. Sebab di pertandingan terakhir, Sintayong lebih sering menerapkan pakem formasi 3-4-3 atau transformasi dari 5-2-3. Tentu menarik untuk menanti strategi apa yang akan diterapkan Sintayong di pertandingan berikutnya. Harapannya skuad Garuda mampu memperbaiki kekurangan dan meraih kemenangan demi lolos ke babak selanjutnya.